lagi. Kita ketemu lagi malam ini ya, pada hari Kamis malam ya. Kamis malam, tepat H-60. Jadi 2 bulan lagi sebelum UTBK. Karena kalau bulan depan nanti saya biasanya udah tiap hari tuh kasih kejutan gitu kan. H-30, H-29 itu biasanya udah tiap hari tuh. Tiap hari sampai H-1. Jadi hari ini kita belajar ya PBM, sesuatu yang gampang-gampang susah sebetulnya. Banyak gampangnya daripada susahnya sebetulnya. Cuma yang penting kalian harus terus latihan aja. Oke? Oke, hari ini kita akan bahas, ada 2 materi yang saya bahas. Biasanya kan kalau saya buat kelas itu kita pakai, saya biasanya kasih 2 materi gitu ya. Nah, hari ini juga. Oke. Saya share screen. Oke. Nah, oke. Ya, kita mulai ya. Kita mulai. Jadi hari ini saya mau makasih dulu buat teman-teman dari Amatoris ya yang udah memfasilitasi kelas malam ini. Biasanya kalau tiap sebulan sekali sekarang saya selalu bikin kelas gitu kan. Ini baru di angkatan 2022. Angkatan sebelum-sebelumnya saya nggak pernah bikin kayak gini. Di angkatan 2021 saya cuma bikin itu pas mulai dari H-30. Tapi kalau khusus angkatan 2022 saya udah bikin dari bulan Desember. Dan ini udah berarti bulan ke-4 Desember, Januari, Februari, udah Maret gitu. Ntar bulan depan itu yang kita masuk H-30. Nah, seperti biasa, tiap saya memulai gitu ya, saya mau mengingatkan lagi buat teman-teman sekalian bahwa seperti apa sih persebaran soal PBM dalam UTBK gitu ya. Biasanya sih seperti ini gitu. Bedanya PBM dengan atau TPS pada umumnya gitu ya dibandingkan dengan TKA, soal-soal TPS itu biasanya meminta kita untuk kita supaya paham materi secara keseluruhan gitu loh. Karena kita biasanya nggak bisa mengerjakan soal lain kalau kita nggak paham dasarnya gitu loh. Beda dengan TKA. TKA itu kan kebanyakan mungkin lebih hafal, apalagi kalau misalnya teman-teman yang jurusan soshum gitu ya, itu kan berdasarkan hafalan. Jadi kita bisa lihat misalnya ekonomi. Kalau soal banyak ditanya tentang apa misalnya tentang APBN misalnya, ya udah kita pelajari itu gitu kan, dan itu kan nggak penting kita harus tahu dasar yang lain gitu kan, nggak seperti itu. Tapi kalau PBN misalnya, untuk kita bisa memahami katakanlah kalimat efektif ya, kalimat efektif kan tentu kita harus paham yang namanya ejaan, kita harus paham soal imbuhan-imbuhan juga, kita perlu paham soal tata bahasa gitu ya, perlu paham soal tanda baca juga gitu. Jadi kita nggak bisa melangkah ke sesuatu yang lebih kompleks kalau dasarnya aja kita nggak kuat gitu loh, ya kan? Jadi kira-kira seperti ini dari tahun 2013 sampai 2019 yang muncul di PBM seperti ini. Nah, itu makanya kalau kalian bingung seperti apa belajarnya, biasanya saya buat 3 sasaran seperti ini. Jadi yang pertama itu yang harus dipelajari adalah soal PUEBI. PUEBI itu mencakup soal ejaan, kapitalisasi, ya huruf kapital, huruf miring, tanda baca. Nah, kalau teman-teman udah paham itu semua, baru kita masuk ke sasaran kedua, yaitu soal imbuhan, kata baku, ya, terus soal kalimat, soal maksudnya subjek, predikat, objek, dan sebagainya.
Kalau ini udah paham, baru kita naik level lagi, yaitu tentang tata bahasa, yaitu masuk ke preposisi, konjungsi, urusan judul, kalimat efektif, dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini yang kira-kira gambaran kalau bingung harus belajar dari mana, ya belajarnya dari sini, gitu. Belajar dari sini. Nah, referensinya apa? Referensinya ya KBBI, ya pasti. Ada namanya PUEBI, dan ada juga TBBI. Kalau ada yang pengen baca bukunya, ada. Kalian tinggal nanti download di repository.kemdikbud.go.id ini, gitu ya. Nanti ini slideshow-nya saya share seperti biasa. Atau ada juga yang lain, misalnya kalian mau baca-baca tentang buku, ini semua dari Badan Bahasa, ya, tentang ejaan, tentang bentuk dan pilihan kata, tentang kalimat, dan tentang paragraf. Ada di sini website-nya, kalian nanti tinggal download, kalau mau baca-baca. Gitu ya. Atau kalau emang mager, gitu ya, kalau mager, ya udah, kalau mager ya sebenarnya, ini ada yang versi elektroniknya, Ivan Lanin yang bikin, ya kan? Lebih mudah sebetulnya untuk nyari semua hal tentang PUEBI di sini, gitu kan? Atau yang mungkin yang lebih mudah itu ya kalian bisa cek KBBI, ya. Ada yang versi daring, ada yang versi luring, ya, offline, online, ada yang lewat HP, HP itu yang offline, kalau yang online yang lewat website, ya. Atau ya pantengin ini saya Instagram atau Twitter, karena sebetulnya semua yang ada di buku tadi itu sebetulnya udah saya masukin hampir, ya saya bisa bilang 90% itu udah saya masukin ke highlight, dan juga di sini saya pin tweet di sini. Jadi kalau kalian mau cari-cari, sebetulnya itu udah lengkap di situ semua, gitu. Atau misalnya yang ini pembahasan tahun lalu, tahun 2021, dari H-30, H-14, H-3, gitu. Itu saya bahas semua di situ. Jadi sebetulnya itu udah mencakup semua, gitu. Udah mencakup semua. Bisa kalian cek. Nah, saya juga mau ini kita belum mulai ya. Ini masih intro, masih pembukaan. Saya juga masih mau jelasin ke teman-teman semua kalau misalnya ada yang belum paham soal menggunakan KBBI. Nah, kalau kalian buka KBBI, gitu ya, misalnya ada kata teras, gitu ya, teras. Teras tuh ada teras yang satu, teras yang dua. Nah, dua hal ini sebetulnya dia bukan berarti dia bersinonim, enggak. Jadi ini adalah dua kata yang berbeda, tapi maknanya bentuknya sama, tapi maknanya beda, gitu ya. Ini yang disebut dengan yang namanya homonim, gitu. Homonim. Jadi di sini teras bacanya, ini bacanya teras karena dia ada huruf e-nya, ada apa tuh? Ada atapnya di atas itu ya. Jadi ada diakritik. Jadi dibacanya teras. Nah, kalau bisa di sini ada kata turunan, berteras, berteraskan, itu maksudnya dia diambil dari kata teras yang ini, bukan yang ini, gitu. Jadi kalau teras artinya bidang tanah, kalau teras itu maksudnya bagian kayu yang keras, gitu. Jadi ini dia ada gabungan kata. Jadi kalian bisa cek di situ. Kemudian misalnya punya. Nah, kan kadang suka bingung. Ada orang yang masih bingung. Yang benar tuh punya kalau diturunkan jadi mempunyai atau mempunyai, gitu kan. Nah, bisa cek juga di KBBI karena di sini ada kata turunannya, ada berpunya, ada kepunyaan, mempunyai, mempunyakan, gitu kan. Ini semua bisa kalian cek di KBBI. Kemudian kitab. Nah, kalau kalian misalnya login, gitu ya, kalian bikin akun di sini. Ini kan ada tulisannya Halo Fauzan nih. Nah, nanti saya bikin akun. Kenapa? Kalau saya bikin account di sini, saya bisa cek etimologi. Etimologi itu asal kata. Jadi misalnya kitab. Oh, kitab itu dari bahasa Arab, gitu ya. Ada. Oh, kitab. Artinya tempat menulis. Gitu. Jadi ini kita bisa, pengetahuan kalian juga bisa bertambah gitu dengan kalian bikin account di
KBBI. Tapi yang di website ya, yang versi daring. Kalau di versi offline di HP nggak ada. Nah, dari sini juga kita bisa ngelihat kelas kata. Kelas kata. Karena kok di kamus tuh ada nih. Misalnya P, 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 terus N itu apa? Oh, kalau P itu namanya partikel. Oh, kalau kalian lihat partikel, oh, kalau yang P itu partikel, partikel itu bisa preposisi, bisa konjungsi gitu ya. Oh, berarti kalau kita lihat, kita udah tahu P, oh, berarti dengan ini, kalau dalam judul pasti huruf kecil gitu. Kalau N itu apa? Oh, N itu nominal gitu. Kalau KL itu apa? KL itu klasik. Jadi itu kata yang dari atau kosakata dari sastra Melayu klasik gitu ya. Itu dengan, tapi ini dengan ya. Gitu. Nah, banyak yang sering nanya, Kak, kalau misalnya dengan imbuhan di gitu ya, kok nggak ada di KBBI gitu? Apakah itu artinya nggak baku? Bukan yang nggak baku, tapi memang sebagian besar ya dalam kamus apapun kita itu hampir tidak menemukan bentuk pasif dalam kamus gitu loh. Gitu. Bahkan dalam kamus bahasa Inggris gitu ya. Biasanya yang dimasukkan hanya bentuk to infinitive-nya aja kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun. Kalau dalam bahasa Indonesia bentuk pasif juga nggak dimasukkan gitu. Karena kenapa? Karena bentuk pasif dengan bentuk aktif itu sebetulnya maknanya sama. Hanya yang melakukannya aja yang berbeda gitu ya. Yang satu dikenai perbuatan, yang satu lagi melakukan perbuatan. Jadi bedanya itu aja. Jadi kalau kalian nyari kata dengan ada imbuhan di, itu biasanya nggak ada. Ada sih beberapa yang ada, cuma sebagian besar itu nggak ada. Tapi bukan berarti itu nggak baku, kan? Bukan berarti itu salah. Kalau memang ada bentuk aktifnya, udah pasti bentuk pasifnya ada selama itu memang dari imbuhan me, ya kan? Gitu. Oke, nah sekarang baru kita masuk ke materi. Hari ini kita belajar soal konjungsi dan preposisi. Ya, konjungsi dan preposisi. Konjungsi itu kata hubung, ya. Preposisi itu kata depan. Jadi, apa sih konjungsi? Konjungsi itu adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa. Apa tuh satuan bahasa? Satuan bahasa itu ya mulai dari kata, ya kan? Kata membentuk frasa, frasa kemudian membentuk klausa, klausa kemudian membentuk kalimat, kalimat kemudian membentuk paragraf. Gitu. Jadi makanya ada konjungsi yang menghubungkan kata, bisa menghubungkan frasa, bisa menghubungkan klausa, bisa menghubungkan kalimat, bisa menghubungkan paragraf. Gitu kan? Jadi itu dia fungsinya adalah menghubungkan, connecting, ya. Nah, jenis konjungsi ada berapa? Ada 4. Ya, konjungsi koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Gitu. Antar kalimat. Jadi ada koordinatif, korelatif, subordinatif. Kita bahas satu persatu. Apa itu koordinatif ya? Maaf ya, saya suaranya agak-agak bindeng sebenarnya, kayak lagi agak-agak pilek sebetulnya. Jadi ya suaranya agak-agak sengal-sengal gitu. Nah, konjungsi koordinatif itu konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama penting. Ya, yang sama penting. Jadi ya, ini contohnya. Bukan contohnya, memang cuma ini aja. Cuma ini aja. Dan, atau, tetapi, melainkan, padahal, sedangkan, serta, dan, atau. Dan, atau ya, dan, atau. Karena ini dia satu kesatuan. Dan, garis miring, atau gitu ya. Jadi, ini namanya konjungsi koordinatif. Biasanya ini ada pada kalimat majemuk setara. Biasanya gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi koordinatif ini ada fungsinya, ya kan? Kalau dan itu sebagai penanda hubungan penambahan. Kalau penanda hubungan pemilihan atau penanda hubungan perlawanan itu ada melainkan tetapi.
penanda hubungan pertentangan itu ada padahal dan sedangkan, penanda hubungan pendampingan itu serta, dan penanda hubungan jumlah atau pilihan dan atau. Gitu, ya. Mau screenshot boleh, mau, tapi nanti saya tetap ada ini ya. Filenya saya share. Nah, kemudian konjungsi korelatif. Nah, kalau korelatif, ingat namanya korelatif, korelasif ya. Jadi menghubungkan dua kata, frasa atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Gitu. Ingat, kuncinya adalah status sintaksis. Jadi maksudnya kalau misalnya subjek dengan subjek gitu ya, baik saya maupun dia gitu kan, tidak hanya Indonesia tetapi juga negara-negara di Asia Tenggara misalnya gitu ya. Bukan, sorry, tidak hanya itu kan harus sama kata kerja ya. Jadi atau kata sifat. Kalau yang bukan hanya itu dengan nomina, karena bukan hanya Indonesia, melainkan juga negara-negara di Asia Tenggara gitu ya. Demikian sehingga jadi ini semua sudah ada pasangannya gitu. Jadi kalau baik udah pasti dengan maupun, tidak hanya pasti pasangannya dengan tetapi juga, bukan hanya melainkan juga, demikian sehingga, sedemikian rupa sehingga, ya. Ini dia memang satu satuan. Apakah atau apa atau ya, entah atau jangankan bla 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 pun apa gitu. Jadi ini sudah satu kesatuan dan nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya tiba baik bla 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 ataupun itu salah. Karena baik pasangannya sudah pasti dengan maupun. Tidak hanya tetapi juga, atau tidak tetapi, bukan melainkan gitu ya. Kalau dikasih ditambahannya ya tinggal tambahin juga gitu. Oke. Nah, kemudian ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif ini ada banyak jenisnya, Ini dia menghubungkan dua klausa atau lebih, dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Gitu. Salah satu dari klausa itu merupakan klausa subordinatif. Gitu. Maksudnya gimana? Misalnya ada konjungsi subordinatif waktu. Ya, waktu. Yang ada yang fungsinya untuk menunjukkan awal peristiwa, sejak gitu ya. Sejak apa, sedari, semenjak gitu ya. Terus ada yang fungsinya untuk menunjukkan awal suatu peristiwa yang ditandai dengan peristiwa lain. Demi, ketika, sambil, selagi, selama, sewaktu gitu ya. Ini semua namanya konjungsi subordinatif waktu. Jadi kata-kata ini termasuk yang namanya konjungsi. Tapi dia konjungsi apa? Dia konjungsi subordinatif waktu. Atau dia ya bisa dibilang dia itu adalah konjungsi subordinatif gitu ya. Kemudian ada juga yang menunjukkan awal suatu peristiwa yang didahului dengan peristiwa lain, setelah, sebelum. Kenapa dibilang subordinatif? Karena biasanya itu sifatnya mereka ada dalam kalimat majemuk bertingkat biasanya. Gitu ya. Ya kan? Atau misalnya menunjukkan lamanya suatu peristiwa hingga sampai. Nah, yang harus kalian ingat adalah bahwa yang namanya konjungsi dalam judul pasti huruf kecil. Jadi kalau kata-kata ini semua tadi ya, dari tadi kita ngomong nih, dan atau bla 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 ya. Kalau misalnya ada dalam judul pasti huruf kecil. Begitu juga dengan ini. Kalau ada dalam judul pasti huruf kecil karena ini namanya konjungsi. Begitu juga dengan ini yang tadi ya. Nah, ini gitu ya. Kalau ada dalam judul berarti huruf kecil kecuali kalau ada di awal kalimat. Gitu kan? Kemudian begitu juga. Ada yang konjungsi subordinatif syarat. Apabila, jika, jikalau. Jadi kalau jika ada di tengah kata dan itu dia ada dalam sebuah judul, pasti jika itu adalah huruf kecil karena itu namanya konjungsi gitu. Tujuan gitu ya, subordinatif posesif. Nah,
termasuk juga sekalipun, sungguh pun, walaupun gitu ya, atau walau atau meski sama ya. Ini saya kasih tanda kurung karena bisa dibilang meski atau bilang meskipun, walau atau walaupun sama, sekali atau sekalipun sama, gitu ya. Nah, itu konjungsi. Kemudian ada konjungsi supaya pembandingan alih-alih daripada ibarat, laksana, sebagaimana, termasuk juga karena, sebab, karena, oleh sebab, itu juga konjungsi subordinatif. Kemudian makanya, sehingga ya, subordinatif alat dan subordinatif cara itu sama, dengan, tanpa, atau dengan tanpa, sama. Oke. Terus komplementasi bahwa subordinatif atributif itu yang, dan konjungsi subordinatif perbanding sama dengan lebih apa daripada atau kurang daripada, itu juga namanya konjungsi subordinatif perbanding. Oke. Nah, ada yang namanya konjungsi antar kalimat. Nah, kalau yang tadi itu bukan antar kalimat ya. Berarti kan udah, jadi kalau kita mau bagi intra dan antar, ya udah pasti yang tadi udah pasti intra kalimat. Kalau yang antar kalimat ini yang beda. Dia antar kalimat itu sudah pasti dia menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Oleh karena itu konjungsi antar kalimat selalu digunakan di awal kalimat. Selalu ada di awal kalimat. Dia nggak mungkin ada di tengah. Gitu. Ya. Misalnya apa? Nah, ini ya. Ada yang menyatakan pertentangan dengan yang dinyatakan pada kalimat sebelumnya. Kadang tuh ditanya kayak gitu ya. Biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu. Inilah. Jadi ini saya kasih titik-titik, maksudnya kalimat sebelumnya gitu ya, terus huruf kapital di sini diikuti koma. Jangan lupa di sini ada koma. Gitu. Nah, kemudian juga, kemudian ini memang ada yang bilang bisa di awal, ada yang bilang bisa di tengah. Kalau di tengah, dia memang didahului koma, gitu ya. Tapi kalau di awal, ya dia harus kapital. Baru diikuti koma. Sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, berikutnya, gitu ya. Nah, kemudian menyatakan adanya hal atau peristiwa atau keadaan lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya. Tambahan pula, lagi pula, selain itu, mengacu pada kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya, misalnya sebaliknya, gitu ya. Nah, biasanya kalian itu suka bingung antara yang ini, akan tetapi, namun, ya, menyatakan pertentangan. Oh, bukan. Ini udah jelas. Namun ya, namun itu harus di awal kalimat. Nggak ada. Ada yang bilang namun itu boleh di tengah kalimat, itu nggak boleh. Yang di tengah kalimat itu adalah tetapi. Namun itu di awal kalimat, ya. Nah, juga habis itu apa lagi? Oh ya, keeksklusifan kecuali itu. Nah, biasanya orang-orang suka bingung antara akibat sama konsekuensi karena sekilas agak mirip. Oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Tapi sebenarnya kalau kita baca gitu ya, itu biasanya berbeda. Karena kalau akibat berarti ada sesuatu, ada suatu kejadian gitu ya. Akibatnya apa? Gitu ya. Misalnya sekarang gini, kalau saya tanya, semalam hujan deras, semalam Jakarta diguyur hujan deras. Titik. Kemudian di sini kita butuh satu konjungsi. Titik-titik, koma, ya. Seluruh kota kebanjiran. Apa konjungsi yang tepat di situ? Oleh karena itu atau dengan demikian? Oleh karena itu. Oleh karena itu. Benar. Semalam Jakarta diguyur hujan deras. Titik. Nah, kita menyatakan sesuatu nih. Nah, kira-kira hujan deras itu
merupakan oke. Kalimat setelahnya itu menunjukkan akibat. Ke-mute, Kak. Kalimat yang setelahnya itu menurut kalian adalah akibat dari pernyataan sebelumnya atau merupakan konsekuensi dari pernyataan sebelumnya? Konsekuensi, Kak. Konsekuensi atau akibat? Akibat, Kak, akibat. Akibat ya. Jadi Akibat. oleh karena itu ya. Jadi oleh karena itu. Jadi kalau misalnya ya kan semalam Jakarta diguyur hujan deras. Titik. Oleh karena itu atau oleh sebab itu ya barulah seluruh kota kebanjiran misalnya, gitu kan? Nah, kalau konsekuensi coba konsekuensi apa misalnya? Misalnya, ya konsekuensi berarti konsekuensi itu biasanya ada sesuatu yang jelas dampaknya, gitu loh. Dampaknya ada jelas dampaknya. Misalnya gini, besok, misalnya gimana ya? Besok Fauzan harus mengikuti ujian, ya. Tapi semalam dia ketiduran. Nah, bla 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 titik, koma, dia tidak bisa mengerjakan ujian, gitu. Itu kira-kira oleh karena itu atau dengan demikian? Dengan demikian, Kak. Dengan demikian. Karena itu udah obvious gitu loh. Kayak konsekuensinya, kalau lo nggak belajar, lo ketiduran, ya besok kagak bisa ngerjain ujian gitu loh. Ngerti nggak? Tapi kalau akibat itu nggak mesti sesuatu yang sifatnya apa ya? Orang bisa nebak gitu loh. Akibat itu kan bisa apa aja gitu. Bisa apa aja. Dalam arti gini, kalau hujan deras nggak berarti konsekuensinya kebanjiran, nggak gitu. Nggak mesti itu adalah sebuah konsekuensi, tapi konsekuensi itu jadi penyebabnya itu adalah hujan deras, ya. Kemudian akibatnya ya banjir gitu. Tapi kalau konsekuensi itu dampaknya, jadi apa yang memicu itu bisa terjadi itu. Jadi kayak udah pasti kejadiannya begitu kalau emang dengan demikian gitu ya. Kira-kira kayak gitu sih. Emang itu sesuatu itu ini saya akui emang agak susah ya. Tapi emang perlu agak dirasa-rasa gitu. Jadi kalau saya sih gitu. Jadi kalau saya mikir ini bisa langsung ketahuan nggak sih konsekuensi. Namanya juga konsekuensi ya kan, konsekuensi. Jadi sesuatu yang bentar deh. Saya harus cek kamu juga apa sih konsekuensi karena kita juga nggak tahu konsekuensi itu artinya. Bentar ya. Nih, konsekuensi. Oke. Ya, jadi ya konsekuensi. Jadi memang mirip-mirip, tapi nggak selalu bisa dipertukarkan gitu loh. Nggak selalu bisa dipertukarkan. Misalnya, kalau kamu nggak makan, ya kamu bisa sakit gitu ya. Atau misalnya, gini, kalau misalnya kamu kemana-mana nggak taat prokes gitu ya, bisa kena corona. Itu adalah konsekuensi, bukan akibat, gitu. Bukan akibat, gitu. Kamu nggak pakai helm ketika naik motor, terus kamu jatuh, gitu ya. Itu adalah konsekuensi, gitu loh. Itu konsekuensi, gitu. Bukan konsekuensi. Kamu nggak pakai helm, terus kamu jatuh, kamu cedera, terluka, ya itu adalah konsekuensi, gitu loh, gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya kamu apa ya, misalnya bawa
bawa mobil, terus sebentar, saya pikir dulu. Oh, misalnya ini, balik lagi ke ujian misalnya. Eh, misalnya ada yang nyontek, terus oke. Kemarin guru memergoki seorang siswa menyontek waktu ujian, gitu ya. Itu dengan demikian dia tidak lulus gitu. Itu bisa. Bikin kalimat itu kadang susah ya, emang susah ya. Jadi bentar, saya harus mikir juga. Tapi kira-kira garis besarnya kayak gitu. Nanti kita bahas lagi habis ini. Tapi kira-kira secara umum kayak gitu. Memang agak mirip-mirip, tapi sebetulnya berbeda. Jadi emang paling mudah itu adalah gini, teman-teman. Kalau kita bingung dengan sesuatu, cara paling mudah itu adalah, ya paling mudah dalam tanda petik itu adalah kita harus bikin kalimat. Karena kalau kita nggak bikin kalimat, kita nggak bisa bikin perbandingan gitu. Di sini ada yang bilang konsekuensi konotasinya kayak cenderung negatif ya. Iya, biasanya iya. Konsekuensi karena gini, kalau misalnya kamu belajar terus kamu pinter, itu bukan konsekuensi sih. Itu lebih ke akibat ya. Itu bisa jadi karena konsekuensi itu biasanya cenderung negatif. Iya, bisa jadi. Jadi kalau cenderung negatif itu disebut konsekuensi. Iya. Saya pikir gitu ya. Walaupun harus tetap diuji lagi ya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini konjungsi yang didahului koma, teman-teman ya. Jadi ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16. Kira-kira seperti itu. Yang pastinya harus didahului koma itu adalah kalian pasti hafalin yang tetapi, ya, tetapi, sementara, sedangkan, ya, melainkan, ya. Jadi ini melainkan sama tetapi ini sama maknanya, ya kan? Jadi dia harus sama-sama diikuti, didahului koma. Sedangkan, sementara, sama. Jadi dia harus didahului koma. Yaitu yakni itu sama. Jadi dia harus didahului koma, gitu ya. Bahkan, ya. Nah, bahkan ini ada yang bilang boleh di awal, boleh di tengah. Kalau saya sih alirannya yang di tengah gitu ya. Tapi saya nggak mau ribut juga sama orang-orang yang bilang bahwa bahkan tuh boleh di awal kalimat. Ya udah, itu kepercayaan masing-masing. Cuma kalau saya bahkan itu nggak boleh di awal kalimat, tapi harusnya di tengah. Karena bahkan itu menunjukkan apa namanya? Menunjukkan bahkan, jadi kayak penekanan gitu ya, penekanan gitu. Kecuali juga lalu, lantas. Nah, karena lalu dan kemudian itu sama, berarti juga ini kemudian juga seharusnya didahului oleh koma, gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini adalah sebenarnya ini aja. Jadi sebetulnya yang kalian hafalkan sebetulnya ini aja, gitu ya. Sebenarnya ini aja. Nah, kalau yang tidak boleh didahului koma, ya cuma ini, gitu. Cuma ini. Jadi agar, bahwa, dengan, jika, karena, maka, meskipun, sekalipun, supaya, walaupun, itu nggak boleh didahului oleh koma, ya. Oh, satu lagi, sehingga, saya lupa. Sehingga juga nggak boleh, ya. Sehingga itu juga nggak bisa. Jadi intinya tapi bukan berarti kata-kata ini nggak bisa terletak di awal kalimat. Jadi bedakan ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalnya saya buat apa ya? Saya buat teks deh.
Misalnya, ya, saya tetap berangkat ke sekolah walaupun hari hujan. Walaupun hujan. Oke, walaupun hujan. Ya kan? Saya tetap berangkat ke sekolah walaupun hujan. Boleh nggak kita balik? Boleh. Kalau kita balik gimana konstruksinya? Walaupun hujan, saya tetap berangkat ke sekolah. Walaupun hujan, saya tetap berangkat ke sekolah. Tuh. Perlu koma nggak? Enggak, Kak. Perlu. Di sini. Perlu setelah hujan. Di setelah hujan. Hujan. Perlu koma di situ. Tapi kalau dia, kenapa? Karena walaupun hujan ini dia sebagai keterangan. Jadi kalau keterangannya di depan, nah itu harus dikasih koma, gitu. Begitu juga misalnya dengan yang lain ya. Kita misalnya saya akan pergi ke, saya akan jalan-jalan ke Paris jika punya uang 1 miliar misalnya. Ya kan? Bisa nggak kita balik? Bisa. Bisa. Jadi, jika saya punya uang 1 miliar, nah, ini harus ada koma di sini. Saya akan jalan-jalan ke Paris. Nah, maksudnya adalah sebelum ini nggak boleh ada, sebelum si Paris ini nggak boleh, sebelum jika ini nggak boleh ada koma. Tapi dia bisa dibalik gitu ya. Konstruksinya bisa dibalik gitu ya. Atau misalnya lagi Indonesia menyambut para pembalap kemarin nih MotoGP dengan sukacita. Bisa kita balik, bisa dengan sukacita gitu kan, koma Indonesia menyambut para pembalap MotoGP. Bisa balik itu. Kenapa? Karena bagian ini itu adalah bagian keterangan. Jadi kalau keterangannya itu dipindah ke depan itu bisa, tapi harus diikuti koma. Gitu. Nah, kalau misalnya itu ya makanya. Jadi gitu ya. Jadi patokannya seperti itu ya. Jadi kayak gini deh. Jadi ini dia nggak boleh ada koma sebelum konjungsi-konjungsi ini. Gitu. Ya kan? Nah, jadi ingat bahwa kalau ketika konjungsi ini dia sebagai dia menempati struktur keterangan gitu ya, ketika dia dipindah ke depan, maka dia harus dikasih koma gitu. Oke? Oke, lanjut dulu. Lanjut dulu. Oh, mana sih? Oke. Oke. Nah, terus ini misalnya. Nah, tapi kita nggak bisa, nah, tapi kita juga nggak bisa, apa namanya, kalau misalnya kita bilang, oh, kalau misalnya sebelum karena itu kan nggak boleh koma gitu ya. Apakah itu berlaku sama semua situasi gitu ya? Belum tentu gitu ya. Kita yang harus cermat juga. Kalau misalnya dikatakan dia tidak masuk sekolah koma karena sakit, ya ini salah gitu ya. Tapi kalau seperti ini strukturnya, setelah mempertimbangkan matang-matang, karena sejumlah alasan tidak bisa ia ungkapkan seluruhnya, ayahnya mengundurkan diri dari kursi direksi. Kenapa yang seperti ini benar?
Positif. Kalau nggak salah karena sampai seluruhnya itu bisa dihapus juga nggak sih? Iya. Artinya apa? Bahasa Dia bisa jadi keterangan. bahasa lainnya apa? Ini namanya apa? Aposisi bukan, Mbak? Aposisi. Aposisi, Mbak. Ini posisi namanya. Jadi memang di sini harus ada koma. Jadi bayangkan seperti ini. Ya. Bayangkan itu adalah teks. Nah, ya. Setelah mempertimbangkan matang-matang ya, karena sejumlah alasan yang tak bisa ia seluruhnya, saya mengundurkan diri dari kursi direksi. Oke. Nah, ya, ini koma di sini sebenarnya bisa kita ganti dengan tanda kurung. Gitu loh. Artinya kalau ini kita hapus, kalimatnya tetap jelas. Inti kalimatnya ini, setelah mempertimbangkan matang-matang, ayah mengundurkan diri dari kursi direksi. Inti kalimatnya itu. Tapi kemudian karena kita tambahkan yang namanya aposisi, maka kita selipkan di tengah, gitu. Nah, ini bisa kita pakai koma, ya. Artinya karena yang ini di luar konteks kalimat yang utama, gitu. Atau kita bisa pakai tanda hubung. Tanda pisah, sorry. Gitu, boleh. Jadi bisa 3 variasi. Bisa koma, ya, bisa pakai tanda kurung boleh, atau bisa pakai tanda pisah. Gitu. Artinya, koma di sini nggak salah, karena memang harus. Jadi hati-hati terkecoh dengan yang seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu kalimat utamanya yang mana, gitu ya. Kalimat utama yang mana, gitu kan? Oke. Nah, terus lanjut. Nah, kalau ini juga sama. Dia berhasil lulus dari Stanford University, koma, dengan predikat cum laude. Ini salah, karena ya sebelum dengan ya nggak perlu koma, ya kan? Tapi kalau yang seperti ini, dia berhasil lulus dari Stanford University, nah, salah satu perguruan tinggi top dunia dengan predikat cum laude. Artinya, bagian salah satu perguruan tinggi top dunia ini dia baru menerangkan si Stanford University itu, gitu loh. Jadi di sini memang harus ada koma. Itu tadi bahwa di sini bisa kita ganti pakai tanda kurung, boleh, pakai tanda pisah, boleh, gitu ya. Jadi intinya kita harus paham konteks kalimatnya apa, gitu. Konteks kalimatnya apa. Di situ baru kita bisa menentukan apakah ini salah atau enggak. Jadi jangan langsung, oh sehingga itu kan nggak boleh diawali koma. Nah, kita harus paham dulu apakah secara konteksnya, kalau ini kan namanya dia kalimat ini ya, sudah langsung gitu ya, kalimatnya nggak ada bukan kalimat majemuk gitu, bukan kalimat yang apa namanya yang beranak-anak gitu ya. Jadi udah langsung subjek predikatnya jelas. Tapi kalau seperti ini dia ada si aposisi ini, maka dia memang harus ada tanda koma gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke preposisi dulu. Nah, preposisi itu apa? Preposisi itu adalah partikel yang biasanya terletak di depan nomina. Jadi preposisi itu biasanya di depan nomina. Gitu. Bukan di depan kata kerja, bukan di depan kata sifat, bukan di depan kata keterangan, gitu ya. Jadi itu namanya preposisi. Oke. Apa itu kata tugas? Jadi preposisi atau kata depan ya. Jadi preposisi itu bahasa linguistiknya gitu ya. Jadi kalau orang-orang mungkin lebih kenal namanya kata depan. Termasuk dalam golongan kata tugas. Kata tugas itu hanya mempunyai arti gramatikal dan tidak vertikal.
gitu. Jadi nggak ada arti, cuma hanya secara tata bahasa artinya gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa ditanya di itu artinya apa gitu, atau ke itu artinya apa? Yaitu cuma secara gramatikal, tapi nggak ada makna secara secara yang bisa kita gunakan sehari-hari gitu kan. Kalau misalnya kita ikan itu apa? Oh, ikan itu adalah hewan yang hidup di air, punya insang gitu. Oke, tapi kalau ke itu apa? Ke itu ya kata untuk menyambung, yang untuk apa namanya, untuk menunjukkan arah atau tujuan gitu kan. Itu artinya cuma secara gramatikal. Nah, jadi arti suatu kata tugas tidak ditentukan oleh kata itu secara lepas, tapi oleh kaitannya dengan kata lain dalam frasa atau kalimat. Gitu ya. Nah, bentuk preposisi itu ada dua aja. Ada preposisi tunggal atau gabungan. Ini saya bikin bagannya kayak gitu. Jadi preposisi ya ada tunggal, ada gabungan. Tunggal itu nanti ada yang bentuknya dasar berafiks atau berimbuhan, dan yang gabungan ada yang berdampingan sama berkorelasi. Ini nggak susah sebetulnya. Nah, preposisi tunggal. Ini semua preposisi, ya, preposisi. Sama dengan konjungsi. Kalau kalian ketemu preposisi dalam judul, ya, berarti harus huruf kecil. Harus huruf kecil, ya. Harus huruf kecil. Misalnya ada judul perjalanan dari Jakarta sampai Bandung. Maka dari dan sampai itu pasti harus huruf kecil karena itu adalah preposisi. D-nya nggak boleh huruf kapital, S-nya nggak boleh huruf kapital, harus huruf kecil karena itu adalah preposisi. Untuk, ya, tentang gitu. Atau misalnya kalian pernah baca mungkin undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa. Nah, tentangnya itu T-nya nggak boleh huruf kapital karena itu adalah preposisi, gitu ya. Itu preposisi. Ada beberapa kata yang itu bisa jadi namanya tumpang tindih, gitu ya, antara konjungsi sama preposisi. Kadang itu bisa jadi sebagai konjungsi, kadang bisa sebagai preposisi. Mungkin nanti kita akan lihat. Nah, ada preposisi yang berimbuhan. Ini berimbuhan ya. Yang berimbuhan ini nggak banyak, paling cuma segini. Bersama, beserta, menjelang, menuju, menurut, terhadap, bagaikan. Terhadap juga harus huruf kecil kalau misalnya ada dalam judul. Karena apa? Karena dia adalah preposisi gitu ya. Melalui, mengenai gitu ya. Oke. Kemudian ada preposisi gabungan. Nah, gabungan ini ya maksudnya daripada kepada, kan itu kan seperti ada dari dan pada kemudian digabung daripada, ke dan pada jadi kepada, ya, oleh, karena, oleh, sebab, sampai dengan, sampai ke, selain dari. Ini namanya preposisi juga, tapi dia bentuknya gabungan. Tapi kalau daripada kepada itu sudah jadi satu kesatuan ya, nggak dipisah dari dan pada gitu, atau ke dan pada itu enggak gitu. Oke. Nah, ini yang juga harus kalian ingat. Kalau yang dari preposisi, kalau tadi kan konjungsi ya, baik maupun gitu kan, tidak, tetapi, bukan, melainkan, tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, gitu kan. Nah, kalau preposisi ada juga yang namanya preposisi korelasi, gitu. Antara bla bla dan, bukan antara dengan ya. Kadang orang suka antara ini dengan apa, itu salah. Tapi antara apa dan apa, gitu. Dari itu bisa banyak. Dari hingga, dari sampai atau dari sampai dengan, atau dari sampai ke, atau dari ke, dari sampai. Jadi banyak variasinya. Atau dari sejak apa hingga kapan, sejak apa sampai kapan, atau mulai kapan sampai kapan, atau sampai dengan, gitu. Jadi ini pasangannya. Di luar ini salah. Jadi ini memang sudah baku pasangannya. Sama kayak yang tadi, baik maupun gitu ya, baik apa maupun apa gitu kan. Entah apa, entah itu. Jadi entah.
Jadi kalau ada baik ataupun salah, karena baik pasangannya dengan maupun. Tapi kalau misalnya antara, pasangannya dari hingga, dari sampai, atau sampai dengan, sampai ke, ya, atau ke. Jadi ini udah pasangan. Oke, lanjut dulu. Nah, ini hubungan semantisnya, dalam arti karena sebab lantaran, misalnya kita ditanya, ini penanda hubungan preposisi yang menandakan hubungan sebab, itu apa? Ya, itu karena sebab lantaran, gitu ya. Penanda hubungan ihwal. Ihwal itu ya, ihwal itu apa ya? Itu apa sih, perkara ya, ihwal itu perkara gitu ya, tentang mengenai penanda hubungan pelaku ya, itu oleh, penanda hubungan asal dari gitu. Jadi ini hubungan maksudnya maknanya gitu ya, maknanya itu sebagai apa gitu kalau ada preposisi ini gitu. Nah, penanda hubungan tempat. Hubungan tempat itu bisa di, ke, dari, hingga, sampai, antara, pada, ya, itu penanda hubungan tempat. Jadi makanya kalau misalnya ada kalimat ada di bla bla bla, ke bla, itu pasti sudah pasti menjadi sebagai keterangan tempat, gitu kan? Kalau misalnya ada untuk apa, bagi siapa, itu biasanya sudah dikatakan sebagai keterangan untuk keterangan peruntukan atau keterangan untuk tujuan gitu. Biasanya gitu. Penanda hubungan waktu ini pada, hingga, sampai, sejak, semenjak, menjelang, dari, kemudian kesertaan dengan, sambil, bersama, beserta gitu. Sebetulnya yang perlu kalian ingat atau pahami itu adalah ya intinya biasanya dalam soal-soal itu yang ditanya adalah lebih ke huruf kapital gitu ya, huruf kapital, penempatan koma gitu. Jadi kalau mau dihafalin semua banyak banget sebetulnya. Saya pun nggak semua saya hafal gitu, kayak ini tuh penanda hubungan apa, pasti kadang harus baca buku lagi gitu ya, harus baca buku lagi. Jadi yang perlu kalian ingat sebetulnya lebih ke preposisi dasar. Kalau saya biasanya dari dulu saya dulu diajarin guru saya waktu saya les gitu ya. Saya dulu intern, saya buten, budak intern. Saya intern dulu. Jadi guru saya sampai sekarang saya selalu ingat ngafalin preposisi ya. Itu adalah ada yang paling gampang, di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi. Itu aja kan hafalin dulu. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi. Minimal itu, minimal. Itu preposisi. Ya, ada 9. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi. Itu saya udah berapa tahun berarti? Udah 13 tahun. Udah 13 tahun. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Dan saya masih ingat itu. Jadi, dulu guru saya ngajarin kayak gitu. Pokoknya ingat aja preposisi, karena itu biasanya yang ditanya itu. Nggak sampai lebih dari itu biasanya. Di, ke, dari, pada, kepada, dalam, dengan, untuk, bagi. Biasanya itu yang ditanya gitu sama soal. Gitu kan? Gitu ya. Terus, apa lagi? Nah, ini yang masih sering orang-orang ketukar ya, tentang di sebagai preposisi dan di sebagai imbuhan, yaitu sebagai pemarkah atau penanda bentuk pasif ya. Masih banyak yang salah soal mana yang dipisah, mana yang ditulis serangkai. Pertama, sebagai preposisi ya, teman-teman ingat bahwa sebagai preposisi di itu harus selalu ditulis terpisah. Ya, sebagai preposisi, sebagai kata depan, ya. Artinya di sini di merupakan preposisi untuk menandai tempat, gitu. Jadi kalau itu tidak menandai tempat, jangan ditulis serangkai. Jangan ditulisnya digabung gitu loh. Misalnya gimana? Kayak di belakang, di balik,
Di mana? Di antara, di Jakarta, di kamar, di kelas, di penjara. Ini kan lokasi, gitu ya, lokasi. Dan ingat bahwa di mana itu nggak pernah ditulis secara serangkai. Apapun konteksnya, ya, hanya ada satu bentuk di spasi mana, gitu, ya. Jadi nggak ada di mana itu disambung atau kemana, itu juga nggak ada. Jadi harus ditulis terpisah, ya. Tapi kalau sebagai imbuhan, artinya itu dia sebagai bentuk pasif, ya, harus ditulis serangkai karena itu artinya dia merupakan bentuk pasif, ya. Dimakan, dituduh, dibuat, dijual, dibeli, ditulis, di penjara. Nah, sekarang loh, apa bedanya dibalik sama di penjara? Tadi kan dipisah, kok bisa juga ditulis serangkai? Ya karena memang ada bentuk aktifnya, gitu. Ada bentuk aktifnya, ya kan? Kenapa? Nah, gimana cara mudah untuk mengetahui apakah itu ditulis serangkai atau enggak? Kalian ubah ke bentuk aktif. Ubah ke bentuk aktif. Misalnya gini, di antara, disambung atau dipisah. Coba ubah ke bentuk aktif. Ada nggak kata mengantara atau mengantara? Nggak ada. Jadi di antara itu harus dipisah. Gitu loh. Gampang kan? Jadi sebenarnya tinggal kita ubah aja. Gitu. Ya kan? Ya kita ubah aja. Atau misalnya, di mana? Ya, di mana disambung atau dipisah? Kita ingat lagi. Bisa nggak diubah ke pasif? Ada nggak kata memana? Nggak ada memana, kan? Ya kan? Nggak ada. Jadi harus ditulis terpisah. Gitu. Ya. Nah, dibalik atau dibalik? Ya, dibalik atau dibalik? Ada nggak kata membalik? Ada. Gitu. Jadi artinya apa? Jadi kalau dibalik dan dibalik secara itu dipisah, itu dua-duanya benar tapi maknanya berbeda, gitu loh. Maknanya berbeda. Kenapa? Karena kalau dibalik itu artinya apa nih? Misalnya ini ada botol dibalik jadi gini kan? Namanya dibalik. Ya kan? Tapi kalau ada handphone di sini, artinya handphone ini ada di baliknya botol. Gitu kan? Ya, jadi sama juga dengan di penjara. Kalau di spasi penjara artinya ada di sel tahanan. Tapi kalau di penjara disambung artinya itu dia dimasukkan ke dalam sel tahanan gitu. Karena ada memenjara. Jadi kita yang harus bisa mengetahui apakah itu maksudnya apa. Maksudnya itu sebagai preposisi atau apakah itu sebagai kata pasif gitu. Tapi sebagian besar itu biasanya kalau itu tempat ya, kalau tempat itu biasanya itu dipisah karena itu adalah dia sebagai preposisi gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dibalik gitu ya, itu setara dengan di depan, di belakang, di samping, di tengah, di atas, di bawah, itu sama. Tapi kalau jadi contohnya ada udang di balik batu gitu, ya kan? Kalau misalnya udangnya dibalik sama batu, artinya batunya hidup, terus batunya membalikkan si udang gitu loh. Itu kalau dia disambung. Tapi kalau dibalik batu, jadi ini ada batu, udangnya ada di belakang sini, maka dia dibalik batu gitu loh, ya kan? Jadi itu yang harus dipahami. Nah, yang terakhir itu adalah tentang di atau pada. Kapan kita memakai di, kapan kita memakai pada. Gitu. Gampangnya adalah, intinya pada itu mengikuti waktu, konsep, kata ganti. Kata ganti itu maksudnya saya, kamu, kalian, mereka, aku, dia. Itu kata ganti ya. Kemudian nama diri. Ya Fauzan, mungkin ada siapa di sini, ada Nurul, ada Hamdan, itu nama diri. Nama perkerabatan. Ya.
ibu, ayah, kakak, adik, itu perkerabatan. Nama jabatan, ketua, wakil ketua, direktur, presiden, gitu. Itu nama jabatan. Selebihnya di luar dari itu pakai di. Intinya adalah di itu hanya diikuti dengan nama tempat. Selain nama tempat atau selain tempat, selain lokasi yang bisa kita lihat secara nyata, gitu ya. Berarti pakai pada. Contoh, pada kesempatan, pada masa, pada zaman, pada bulan, pada hari. Jadi bukan di bulan ya. Misalnya kalau di bulan itu artinya di bulan yang ada di luar angkasa. Itu di bulan. Astronot pergi ke bulan. Gitu. Mereka berada di bulan selama 2 jam, misalnya gitu. Itu bulan satelit bumi. Tapi kalau di bulan Maret itu salah. Gitu. Itu salah. Yang benar adalah pada bulan Maret atau pada hari Kamis, pada pertandingan apa, pada ketinggian apa, pada pertemuan apa. Karena apa? Karena pertemuan nggak bisa ada letaknya gitu. Meeting nggak ada, gitu ya. Bukumu ada pada ku, bukan ada di aku, bukan, gitu. Sepedamu ada di rumah saya, benar. Tapi sepedamu ada di rumahku itu salah. Sepedamu ada di aku itu salah, gitu ya. Harusnya ada padaku, pada ayah, pada ibu, pada Andre, pada direktur, pada presiden, gitu. Dia misalnya Sekjen PBB berbicara pada Presiden Joko Widodo misalnya, pada gitu ya. Nah, kalau misalnya preposisi di hanya diikuti tempat, di Jakarta, di rumah, di kantor, di atas, di bawah, samping, di sebelah, di balik, di depan. Jadi yang menunjukkan lokasi atau sesuatu yang real gitu, yang real gitu ya, yang real. Atau misalnya dan tidak digunakan jika diikuti kata benda yang abstrak. Gitu. Di ketinggian, salah, tapi pada ketinggian. Karena ketinggian itu kan abstrak. Kita nggak bisa lihat ketinggian itu apa, gitu ya. Ya, jadi itu pada. Di kesempatan, harusnya pada kesempatan. Pada kedalaman, gitu ya. Jadi kadang orang di kesempatan yang berbahagia ini bukan, tapi pada kesempatan, gitu. Gitu kan? Jadi itu yang harus kita bedakan sebetulnya, penggunaan di dan pada. Ayo, pada muka atau di muka? Pada muka atau di muka? Tergantung muka apa nih? Muka apa? Muka dalam arti apa? Muka itu kan bisa ada ini muka, ya, wajah ya. Tapi ada juga muka dalam arti depan. Ku duduk di muka. Ya kan? Kalau lagunya kan gitu kan. Muka itu apa? Di depan ya kan. Jadi di muka umum. Ya karena muka itu tadi sama seperti ini. Sama seperti ini. Di samping, di sebelah, di balik, di depan, di muka. Karena muka itu adalah posisi, lokasi, ya. Lokasi. Tapi kalau misalnya di muka sini, di mukanya terdapat apa atau pada mukanya? Kira-kira. Di. Ada. Pada muka. Pada muka. Pada muka atau di muka? Pada muka. Kalau saya sih sebenarnya ini juga masih nggak semua orang setuju sih ya. Saya juga kadang nggak selalu menggunakan preposisi yang sama gitu, karena muka itu kan kelihatan gitu ya, itu muka. Tapi misalnya gini, misalnya gini, kalian pakai skincare nih, kayak skincare, usapkan lotion pada muka atau di muka?
Ada. Lebih enak mana? Ada. Lebih enak mana? Ada. Ada. Ada Ada. muka. Ada. Ada Ini muka. ada. Ada, Kak. Nggak di kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya nyamuk hinggap pada muka atau di muka? Di. Di muka. Di muka. Karena Muka. jadi ketika nyamuk itu hinggap, dia kan hinggap itu di sebuah suatu permukaan gitu ya. Permukaan. Jadi muka itu dianggap sebagai suatu permukaan. Tapi ketika kita mengoleskan sesuatu itu pada gitu. Itu kalian gak usah bingung. Itu kalian gak usah bingung. Itu kadang saya pun juga kadang suka mikir, dia tahu pada ya. Cuma biasanya itu otomatis aja gitu. Cuma kalau yang udah pasti itu ya yang seperti ini dan yang tadi pada itu pasti waktu, konsep, kata ganti, nama diri, nama kekerabatan, nama jabatan dan sebagainya itu udah pasti pakai pada. Kalau di itu pasti yang tempat gitu. Selebihnya sih sebetulnya kadang bisa dipertukarkan kayak tadi gitu, di muka, di tangan, pada tangan, pada lengan, di lengan gitu ya. Tergantung. Kalau saya bilangnya mungkin ya tergantung konteks gitu ya. Akhirnya tergantung konteks. Emang susah juga bahasa Indonesia ini emang. Jadi ya gitulah gitu ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin yang itu gitu. Oke. Apa lagi? Oh, udah ternyata udah sampai sini. Jam berapa? Oh, 1 jam lumayan. Oke. Sampai sini dulu, nanti kita bisa habis ini kita mau tanya jawab, boleh. Oke. Oke, yuk. Ya, silahkan. Ada yang mau tanya-tanya atau mungkin dari moderatornya mau memilih? Gimana? Mungkin El mau milih atau gimana? Atau aku yang pilih? Iya, Kak. Iya, siap. Gimana untuk milih ininya? Untuk milih Oke, aku mulai aja ya buat tanya jawabnya. Ya. Oke, halo semuanya. Sekarang mungkin yang nanya duluan yang paling atas ya, raise hand. Ini ada namanya Cori Sundari nih. Boleh langsung di-unmute aja. Kalau boleh on cam juga. Oke. Oke, Kak. Makasih kesempatannya. Di sini aku mau nanya ke Kak Fauzan tentang tadi di awal jenis-jenis konjungsi. Nah, kenapa konjungsi dan sama serta itu dibedakan ya, Kak? Bedakan, iya. Dan itu sama-sama penambahan gitu. Iya, kalau tadi saya lupa. Dan itu penambahan. Penambahan. Kalau serta itu penyertaan apa? Apa tadi? Apa ya serta tuh? Serta sebentar. Kan saya juga lupa. Serta. Oh, pendampingan. Pendampingan. Ini ya. Ya, serta. Dan itu penambahan. Jadi gini maksudnya. Karena biasanya kita itu nggak make serta duluan. Gitu loh. Ngerti nggak? Kita tuh biasanya pakai dan dulu. Walaupun serta dan itu sama maknanya. Tapi kita jarang bilang saya serta kamu gitu, enggak. Paling saya bilang saya dan kamu. Saya dan kamu. Nah, kemudian kita menambahkan serta itu untuk mendampingi si items atau atau kata yang sebelumnya gitu. Karena kan kita serta itu karena dan itu biasanya kita masih satu kesatuan nih. Satu kesatuan misalnya ayah mengecat pintu, jendela dan pagar, serta memperbaiki
apa misalnya memperbaiki kunci rumah misalnya, atau kunci misalnya. Jadi serta di situ bukan penambahan dari yang sebelumnya, yang menambahkan itu yang dan tadi, tapi serta ini dia mendampingi gitu. Jadi dia bukan bagian dari yang ini, tapi kita nambahin itu karena kita jarang banget menggunakan serta, walaupun maksudnya sebagai penambahan gitu ya. Jadi untuk menambah itu sebetulnya dan, walaupun secara maknanya dan serta itu sama gitu. Menurutku sih seperti itu, gitu ya. Siapa tadi? Gitu. Iya, oke Kak. Berarti kalau serta itu kayak untuk keterangan tambahan gitu ya? Iya, untuk keterangan tambahan. Iya, biasanya gitu. Karena kan kita pakai serta itu ketika kita sudah pakai dan biasanya. Kita nggak tiba-tiba pakai serta gitu. Ya kan? Iya, benar. Karena udah ada dan, maka kita tambahin serta gitu. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Oke, Cori udah jelas jawaban dari Kak Fauzan tadi? Udah, Kak. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Ada yang raise hand juga. Namanya Anjarika, boleh langsung on mic sama on cam aja. Oke, Kak. Sinyalnya Kak nggak bisa on cam. Oh ya, nggak apa-apa. Habis sih Kak mau tanya kalau untuk penggunaan di mana itu, tapi yang penggunaannya pada kata misalnya di mana menjadi bagian, itu juga dipisah juga Kak? Ya, itu juga semua harus dipisah, walaupun itu nggak tepat ya. Tapi intinya di mana itu nggak ada ya. Itu tadi pokoknya saya bilang bahwa di mana itu bisa nggak kita ubah jadi kalimat? Kan nggak bisa. Jadi berarti harus dipisah, ya. Nggak boleh itu disambung. Gitu. Oke? Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Oke, makasih juga Anjarika buat pertanyaannya. Kita lanjut berarti ya. Ada nih, Aji 123. Boleh langsung on mic, on cam. On mic aja ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kan tadi itu apa namanya? Konjungsi itu kayak dari ke itu kan mau kalau di judul itu harus tetap ditulis kecil ya. Ya. Tapi kalau misal di itu ada di depan, contohnya kan di novel itu ada dari jendela SMP. Ya. Nah terus kalau dari aku pernah baca beberapa artikel itu dari dan ke-nya itu kan di depan ya ditulis itu yang benar itu tulis tetap huruf kecil apa kapital ya? Kalau apa ada pengecualian? Kalau di awal kalimat semua pasti harus huruf kapital. Pasti. Kalau di awal kalimat itu pasti. Apapun itu jenis katanya. Ya. Masuk konjungsi, Kak? Iya. Tapi kan konjungsi itu kan ya bisa aja sih ya. Kalau misalnya judul-judul ini ya, yang kontemporer. Namanya juga konjungsi itu kan harus ada yang menyambung ya. Jadi kalau tiba-tiba dia ada konjungsi di depan tuh kan aneh ya, kecuali itu konjungsi antar kalimat. Berarti kan harus ada kalimat sebelumnya. Tapi kalau dalam judul, ya itu jarang sih ada konjungsi di awal gitu. Kecuali misalnya judul lagu dan gitu misalnya. Ya boleh-boleh aja. Cuma kalau misalnya dalam bentuk klausa gitu ya, ya pasti dia jarang sih ada konjungsi di awal. Tapi apapun itu yang namanya di awal huruf di awal kata, di awal kalimat itu pasti harus huruf kapital. Pasti. Makasih, Kak. Ya. Oke, makasih juga ya Aji udah buat pertanyaannya ke Kak Fauzan. Oke, kita lanjut ya. Ini ada nih namanya nggak ada nama orangnya sih, tapi ini Undip 2022. Amin. Boleh langsung on mic sama on cam? Maaf kan nggak bisa on cam, lagi nggak pakai kerudung soalnya. Oke. Mau nanya, kalau di soal PBM UTBK kemarin kebanyakan tipe soalnya kayak gimana ya? Kalau boleh sekalian dikasih contoh juga. Makasih. Kalau yang tahun lalu itu sebetulnya pokoknya PBM yang paling aneh itu tahun 2020 aja. Karena waktu itu kan cuma ada TPS doang ya, nggak ada TKA. Jadi memang secara tingkat kesulitan lumayan sulit gitu. Lebih banyak kayak seingat saya itu lebih banyak kayak wacana, terus judul
menentukan judul, kesimpulan gitu-gitu, kayak kalimat rumpang gitu-gitu. Jadi lebih banyak yang sifatnya bacaan gitu. Tapi pas tahun 2021 tuh udah balik normal, udah kayak tahun 2019 ke bawah gitu sebelumnya. Jadi itu seimbang antara tata bahasa, antara bacaan gitu ya. Itu seimbang. Pada dasarnya hampir sama dengan apa yang kalau kamu kerjain di tryout kok. Hampir sama sebetulnya. Kayak gitu kira-kira. Gitu. Itu 2021 udah kayak gitu. Makanya kemarin tahun 2021 banyak yang PBM-nya lumayan tinggi-tinggi nilainya gitu. Walaupun belum ada yang nilai sempurna ya. Siapa tahu angkatan kalian ada yang nilai sempurna. Gitu. Gitu. Siapa tadi namanya ya? Ya. Aku juga pengen nambahin pas lagi PBM itu bener banget kata Kak Fauzan, soalnya mirip-mirip sama 2019, nggak terlalu mirip sama 2020. Dan tips dari aku, waktu aku H-5 sampai H-1 tuh aku bacain highlight-nya Kak Fauzan loh. Dan alhamdulillahnya nilai PBM aku di atas 700. Wih, mantap. Tuh, jadi langsung aja guys ke IG-nya Kak Fauzan. Oke. Ya. Gimana nih? Tadi pertanyaannya udah kejawab belum? Udah, Kak. Makasih. Ya, Oke, sama-sama. Kita lanjut nih sama yang ini. Avanya lucu banget loh, Kak. Namanya tulisannya aku lelah. Kayak lagi mau kayang gitu loh. Oke. Fare nih gimana nih? Bisa on cam, bisa on mic? Halo, Fare. Halo, Kak. Maaf, aku on mic aja ya. Soalnya agak berantakan di sini. Oke. Makasih atas kesempatannya. Aku mau tanya tentang konjungsi yang preposisi gabungan itu kan ada dari apa sampai apa gitu kan. Ya. Nah, apakah itu bisa buat perincian tapi nggak rinci juga kah? Atau gimana? Soalnya kan saya sering beberapa kali baca berita, ada tulisannya bahan pokok naik mulai dari telur hingga minyak. Nah, itu kan dia mau ngerinci tapi nggak rinci-rinci amat. Nah, itu tuh gimana ya, Kak? Maksudnya rinci itu gimana ya? Kan misalnya di contoh kalimatnya beberapa bahan pokok mulai mengalami kenaikan mulai dari telur hingga minyak gitu kan. Nah kan dia cuma sebutin telur sama minyak gitu kan, sedangkan bahan-bahan pokok lain nggak disebutin gitu. Nah emang dari sampai itu bisa buat perincian tapi nggak rinci apa gimana gitu? Itu nggak masalah sebenarnya. Dari yang jelas itu hanya kita menyebutkan range gitu. Jadi kayak dari ini sampai ini, dari ini hingga ini ya itu nggak, biasanya kan justru seperti itu, memang nggak, kita hanya menyebutkan poin yang pertama dan poin yang terakhir gitu. Makanya hingga kan. Jadi apa itu yang diantaranya ya itu nggak diungkapkan gitu. Nggak diungkapkan. Jadi yang diungkapkan tuh hanya dari yang ini hingga ini, dari ini ke sini. Jadi kan dari poin yang awal sampai poin yang akhir aja gitu. Emang nggak harus ada didetailkan gitu, nggak. Oh, berarti misalnya kayak yang cuma inti-inti aja, yang utamanya aja yang disebutin gitu ya? Iya. Dari apa hingga apa. Tapi kalau misalnya mau kita bikin dari, biasanya sih kan nggak banyak-banyak ya. Misalnya ada banyak, misalnya bahan pokok mengalami peningkatan dari beras, telur, tepung, hingga apa, boleh aja kayak gitu. Tapi kalau kita cuma mau dari sini sampai hingga ini ya nggak masalah juga, nggak masalah. Oh, yang penting kayak range, si pembaca tahu range bahan pokok tuh apa aja kira-kira gitu ya. Oh iya. Makasih Kak. Sama-sama. Terus siapa lagi? Oke. Ini Kak, ada dari chat nih. Kita ke chat dulu ya, biar yang di chat juga kejawab. Nah, ini ada yang nanya nih. Kak, aku mau bertanya, bagaimana menulis punktuasi untuk petikan di dalam petikan dan ada di dalam petikan lagi? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Petikan di dalam petikan dan ada petikan lagi, banyak banget petikannya. Iya, ada 3 biasanya cuma satu. Sebenarnya ini udah materi tanda baca ya. Ini aku rencananya mau bahas bulan depan. Tapi oke lah. Ya intinya
intinya pakai tanda petik 1. Jadi kalau misalnya ada kutipan di dalam kutipan, maka kutipan dalam kutipan itu harus pakai tanda petik 1, petik tunggal. Gitu aja. Intinya sih gitu. Ya. Oke, Kak. Semoga kejawab ya tadi yang ini, soalnya juga agak paling atas sih gitu. Ya. Oke, kita lanjut lagi berarti ke yang raise hand ya. Yep. Ada nih namanya Raya. Sorry kalau salah sebut di sini tulisannya Raya. Gimana nih? Dia bisa on mic, on cam? Iya Kak, aku on mic aja ya Kak. Makasih Kak, sebelumnya malam Kak Fauzan. Aku mau nanya, aku ada satu contoh kalimat yang aku dapat dari tryout di tempat les aku, mungkin bisa aku send kalimatnya di chat ya Kak, soalnya agak panjang. Oke. Itu contoh kalimatnya Kak. Di situ tadi kan Kakak sempat singgung tentang keterangan aposisi. Nah, di kalimat ini ada kata pada hakikatnya. Di sini aku agak bingung Kak, pada hakikatnya di sini itu berfungsinya sebagai keterangan aja atau apa, dan kalau memang sebagai keterangan aja, kenapa harus ada koma di setelah kata mengajar Kak? Tapi kalau setelah aposisi, apakah perlu ada koma setelah hakikatnya gitu Kak? Oke. Dalam pendidikan terdapat proses belajar mengajar. Pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari pendidik kepada peserta didik. Pertanyaannya apa? Oh iya, pertanyaannya di sini keterangan pada hakikatnya itu di sini sebagai apakah? Kalau misalkan sebagai keterangan tambahan yang kayak pada hakikatnya, kenapa perlu koma? Bukan. Pertanyaan di soalnya itu apa? Oh, jadi ini kan ada di dalam paragraf gitu, Kak. Terus ditanyanya itu yang mana yang tanda bacanya belum benar. Nah, saya masih bingung di sini kenapa ada koma, tapi ternyata jawabannya yang ini tuh udah benar gitu. Jadi ini nggak masuk salah. Oke, karena sebenarnya gini, itu tadi ya, dalam pendidikan terdapat proses belajar mengajar, itu mengacu pada yang tadi saya bilang, bahwa ini adalah bagian keterangan. Gitu. Bagian keterangan. Cuma emang ini nggak tepat, karena coba siapa yang mau kasih tahu apa struktur ininya, kalimatnya, SPOK-nya apa? Ada yang mau coba mungkin? Latihan? Apa strukturnya? Ada? Saya mungkin boleh coba Kak. Apa boleh ya? Iya. Ini kalau menurut saya Kak, dalam pendidikan terdapat proses belajar mengajar itu nggak bisa dibilang subjeknya juga Kak, karena ada keterangan dalam di bagian depan. Nah, dan adalah proses penyampaian bla 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 itu harusnya adalahnya sebagai predikat, tapi karena nggak ada subjeknya, jadi nggak bisa sebagai predikat juga gitu Kak. Ya, berarti salah soalnya kan? Iya Kak. Iya, dari soalnya emang udah aneh sebetulnya. Ini bukan kalimat yang tepat gitu ya. Karena dalam pendidikan terdapat proses belajar mengajar. Oke. Terus pada hakikatnya adalah, kecuali dia mungkin gini, misalnya biasanya pada hakikatnya itu biasanya di depan, kemudian atau mungkin dalamnya itu dihapus aja. Pendidikan pada hakikatnya adalah gitu ya. Pada hakikatnya adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari pendidik kepada peserta didik. Itu oke, tapi kalau pakai dalam terdapat proses itu jadinya jadi aneh gitu. Jadi di ini memang nggak ada subjeknya, benar. Jadi aneh aja sebetulnya. Jadi kalau dibilang tanda baca yang salah, ya dari kalimatnya aja udah salah gitu loh. Jadi agak susah gitu ya, karena dari kalimatnya udah salah. Cuma kalau emang dia merasa bahwa dalam pendidikan terdapat, maksudnya gini, kadang ya, nah ini aku juga pengen menekankan juga sama teman-teman yang lain, bahwa kadang kita harus menurunkan ego kita juga, dalam arti nggak semua orang yang bikin soal itu kadang pinter. Ya, kadang-kadang lebih pinter daripada yang bikin soal kalau emang udah belajar. Jadi kalau kita yang ditanya emang tentang tanda baca, ya kita fokusnya ke tanda baca aja. Walaupun emang itu soalnya ngaco, dalam arti ya mungkin nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya, nggak ada apa. Sering banget kayak gitu. Tapi karena yang ditanya
soal tanda baca, ya udah oke lah, kita fokus ke tanda baca. Jadi dalam hal ini, dalam pendidikan terdapat proses baca dan mengajar, koma, itu benar. Karena itu adalah bagian dari, kita anggaplah keterangan gitu ya. Kita anggap dalam keterangan. Terus, yang salah apa menurut dia? Ada nggak jawabannya? Kalau di soalnya ini termasuk benar, Kak. Jadi Oh, ini ini nggak benar. salah. Ya, Oh, ini jadi ini dianggap benar. Oke, ya udah kayak gitu. Jadi memang ya gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ditanya soal tanda baca, ya udah kita fokusnya ke tanda baca aja. Walaupun soal kayak gini jelas nggak logis, salah gitu ya, nggak efektif gitu, nggak efektif ya kan. Tapi ya udah kita fokus cari yang paling salah di antara yang salah gitu loh. Fokusnya kayak gitu. Karena kadang nggak semua soal itu secara struktur benar. Itu benar. Jadi kalian tuh kalau udah ngerti, udah paham kayak gini, biasanya kan lebih pintar daripada soal gitu. Oke. Tapi yang jelas ini soalnya nggak tepat. Gitu aja. Oke, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari ini nih, ada yang raise hand lagi. Aul, boleh on mic-nya. Halo Kak, makasih atas kesempatan bertanyanya. Nah, yang mau aku tanyain, morfologi secara spesifik tuh apa ya Kak? Kemudian masalahnya aku kan udah nyoba nyari nih di Google, tapi masih kurang paham. Apa? Morfologi secara spesifik. Konteksnya apa? Kemarin tuh tryout terus dapat pertanyaan kayak kalimat di atas termasuk jenis morfologi apa gitu. Saya sejujurnya belum pernah ketemu pertanyaan kayak gitu sih di soal UTBK. Saya pikir itu juga agak aneh ya. Maksudnya morfologis apa gitu saya juga nggak paham. Maksudnya konteks kalimatnya apa, soalnya apa gitu. Aduh, saya lupa sih Kak. Iya kan? Tapi kemarin saya itu catat intinya pertanyaannya tuh kayak jenis morfologi apa gitu. Kemudian kan saya lihat tuh di Google. Nah, tapi di Google tuh pengertiannya tuh masih kurang spesifik. Iya, karena pertanyaannya juga nggak jelas sebenarnya. Tapi yang kayak gitu, saya pikir hampir nggak ada kok di UTBK. Hampir nggak ada yang kayak gitu. Nggak. Karena kalau misalnya udah ngomongin morfologis tuh udah ngomongin linguistik banget. Itu bukan levelnya untuk ujian masuk perguruan tinggi. Itu iseng-iseng aja kayak gitu. Gitu ya. Iya, Kak. Oke. Oke, makasih ya Aul untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya ke ini nih, ada yang namanya Cak nih. Halo Cak, kedengeran nggak? Halo? Oke. Boleh langsung pertanyaannya? Oke. Selamat malam ya Kak Fauzan. Saya mau nanya. Terkait tentang aposisi tadi, apakah setiap aposisi itu selalu keterangan? Kan sebelumnya ada kalimat, terus koma, terus kalimat lagi, koma. Nah itu aposisi itu memang langsung, oh ini kalimat keterangan gitu. Kemudian saya ada mau nanya lagi, tapi ini di luar konteks konjungsi sama preposisi. Tentang bentuk terikat ya Kak. Kan ada banyak macam tuh bentuk terikat. Dan yang saya mau tanyakan itu tentang maha Kak. Maha itu kan ada pengecualian, maha esa itu kan dipisah. Tapi kenapa maha besar, maha suci itu tidak dipisah ya Kak? Karena itu kan juga termasuk kayak sifat mengacu pada sifat Tuhan gitu ya Kak. Terima kasih Kak. Iya, ya. Saya jadi ke distract. Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama tentang kalimat aposisi, Kak. Oh ya, aposisi. Iya. Jadi kalau aposisi itu memang namanya juga itu keterangan sebetulnya itu nama istilahnya itu keterangan aposisi. Jadi kan namanya juga udah keterangan gitu ya. Jadi ya itu memang
sebagai keterangan, tapi dia terpisah dari kalimat yang utama gitu loh. Keterangan aposisi itu kalau dihilangkan nggak akan mengubah makna. Itu namanya aposisi. Jadi kayak tadi gitu ya, dia lulus dari Stanford University, salah satu universitas terbaik di dunia. Salah satu universitas terbaik di dunia itu kita hilangkan, itu nggak akan mengubah makna kalimat itu bahwa dia memang lulus dari Stanford University, enggak gitu. Jadi, tapi kita memberikan keterangan tambahan supaya orang atau pembicara, kan kita sering ngomong kayak gitu. Kadang kita suka ngomong agak di luar konteks gitu. Gitu kan? Jadi kadang kita suka ngomong di luar konteks. Misalnya, bapaknya kerja di perusahaan X, perusahaan yang ini loh gitu. Terus kita lanjut lagi. Jadi sebenarnya keterangan itu adalah maksudnya aposisi karena kita memberikan keterangan tambahan terhadap kata sebelumnya gitu atau pernyataan sebelumnya. Jadi itu tetap keterangan. Soal maha, ya intinya sebetulnya ya balik lagi ke bahwa maha itu adalah bentuk terikat. Harus disambung gitu aja. Tapi yang pengecualian yang esanya maha esa. Jadi kalau yang lain tetap harus disambung. Bukan soal itu soal sifat Tuhan atau bukannya, tapi memang maha itu harus ditulis secara serangkai, harus disambung gitu ya. Kecuali yang esa itu aja. Yang bentuk ini ya, yang kalimat tunggal ya, bukan yang berimbuhan. Kalau berimbuhan tetap harus dipisah. Gitu. Kalau yang berimbuhan, saya maha pengasih itu harus tetap dipisah. Gitu. Berarti Kak, maha pengasih sama maha penyayang itu juga dipisah, Kak? Iya dong, kan karena ada imbuhannya. Oh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, makasih juga, Ca, untuk pertanyaannya. Oke, ini Kak, di chat ada yang tanya nih. Kak, saya udah nemu soalnya lagi nih dari Theo, nih si Awal. Kemarin kata kecanduan termasuk jenis morfologi apa ya, Kak? A, perfix, B, infix, C, suffix, D, confix, dan E, simulfix. Gitu. Siapa yang bikin soal pengen saya getok nih? Itu bukan bentuk morfologis. Itu maksudnya ini dia mau bilang itu adalah bentuk afiks apa? Afiks ya, maksudnya imbuhan. Jadi bukan morfologi. Ya, itu ya apa tadi kecanduan. Kalau kecanduan itu kean. Kean itu dia bentuknya bukan simulfix, konfix. Itu konfix ya. Jadi dia memang bukan imbuhan ke tambah imbuhan an, bukan, tapi dia memang imbuhan ke an ditambah candu, jadi kecanduan gitu. Itu bukan bentuk morfologis apa, emosi deh. Ya udah, tapi kayak gitu ya. Oke, gitu. Aul gimana afiks, nih tadi? Itu afiks. Afiks. Gimana nih tadi? Aul kan ya, saya nanya. Aul gimana? Udah, Kak, makasih, jelas katanya. Yes. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang ada yang resen lagi. Namanya Ferdian OTW UB. Amin. Semoga nyampe ya di UB. Gimana? Udah bisa on mic-nya? On cam juga? Sebentar. Tes, Kak. Masuk? Ya. Masuk. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian. Mungkin Kak Fauzan udah pernah ketemu saya sebelum-sebelumnya. Iya, ini sering ini. Sebenarnya yang mau saya tanyakan tadi itu ternyata udah ditanyakan oleh sebelumnya yang soal maha-maha itu. Yang lain. Jadi saya ada pertanyaan satu lagi, tapi ternyata sudah ditanyakan juga via chat oleh Ajri. Tapi kayaknya belum kebaca nih. Belum kejawab sama Kak Fauzan nih. Jadi pertanyaannya adalah perbedaan antara konjungsi perlawanan dan pertentangan. Karena gimana Kak? Kan keduanya itu kan
Kak, sama kayak akibat dan konsekuensi. Ya. Nah, perbedaannya itu apa sih Kak sebenarnya Kak? Konjungsi, perlawanan, dan pertentangan. Pertentangan. Oke. Tadi apa? Perlawanan itu apa? Ayo. Lupa. Hah? Aduh, lupa Kak. Lupa Kak. Kalau perlawanan itu kayaknya, aduh lupa Kak. Hah? Kalau ini perlawanan itu tetapi. Jadi tetapi ya kan. Kalau misalnya tetapi sama melainkan. Tapi kalau pertentangan itu padahal sedangkan. Kan beda dong perlawanan sama pertentangan. Kalau perlawanan misalnya gini. Dia sebetulnya pintar, tetapi malas. Jadi itu kan ada dua, itu kan sifatnya kontradiktif gitu. Jadi apa tadi saya bilang dia tapi malas. Atau misalnya gini, kalau dia pintar sama malas tuh bukan perlawanan. Dia tidak kaya tetapi miskin misalnya. Itu kan perlawanan. Itu kan lawan. Iya. Lawan kan? Iya. Dia misalnya dia bukan bos melainkan pegawai karyawan biasa. Jadi kan itu kan perlawanan. Tapi kalau pertentangan ya kan itu berarti misalnya gini. Ayahnya seorang dokter, sedangkan dia seorang apa misalnya seorang pilot gitu. Jadi berbeda gitu ya, berbeda. Atau misalnya kalau padahal dia pintar. Dia gagal padahal dia pintar gitu. Karena itu kan pertentangan. Jadi maksudnya kalau misalnya kita berasumsi bahwa kalau misalnya pintar pasti sukses. Padahal ternyata nggak seperti itu gitu. Jadi padahal gitu ya. Jadi kan itu bertentangan dengan sifat alaminya, katakanlah seperti itu. Sifat alami. Ya kan? Jadi kalau misalnya begini, harusnya begini. Padahal kok dia seperti ini, padahal dia begitu gitu. Jadi kan itu kan pertentangan gitu ya. Gitu. Misalnya banyak orang misalnya gini, dia orang yang saleh gitu ya. Dia masuk penjara padahal saleh gitu ya. Ya itu kan pertentangan gitu kan. Iya, itu pertentangan. Tapi kalau perlawanan itu tadi berarti lawannya gitu, lawannya. Iya. Kita menegaskan bahwa dia bukan seperti ini, melainkan begitu gitu. So, dia tidak rumah ini tidak luas tetapi kecil misalnya gitu. Jadi ya kita perlawanan gitu. Gitu sih. Gitu. Kadang justru kalau kadang sebenarnya kita udah paham gitu ya, maksudnya itu untuk apa, tapi kadang kalau ditambahin kalau di soal lu jadi gimana gitu loh Kak. jadi bingung kan. Jadi sebenarnya sih kita udah paham, tapi intinya seperti itu. Jadi tapi itu biasanya jelas kok, itu jelas banget. Kita nggak mungkin misalnya kayak tadi kalau misalnya kita bilang dia gagal tetapi pandai gitu, itu kan nggak nyambung ya, itu nggak nyambung. Pasti kita akan bilang dia gagal padahal pintar gitu. Itu kan lebih masuk daripada kalau kita bilang tadi pakai tetapi gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang secara nggak sadar kita udah secara alami aja kita bisa membedakan itu sebetulnya. Gitu ya, Ferdian. Ya, terima kasih ya Kak. Maaf jadi pertanyaannya jadi kayak nggak berbobot karena nggak apa-apa. Kak, terima kasih banyak Kak. Selamat malam Kak. Terima kasih juga buat KL. Oke, sama-sama Ferdian. Tuh banyak banget ininya yang di chat ngomongin Ferdian. Betul keren banget ya
kalau sering banget dapet kelas Kak Fauzan, soalnya kayak banyak banget loh yang masuk. Ini udah 500 peserta aja masih banyak yang nggak masuk Zoom gitu tadi. Oke, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Kak ya. Dari ini ada 2 orang yang raise hand. Si pertama mungkin Adri dulu ya. Halo Adri. Halo Kak, denger gak Kak? Oh iya. Kedengeran. Oh iya. Saya mau nanya agak di luar materi Kak. Mengenai tips menjawab soal kalimat efektif itu gimana sih Kak kalau kalimatnya panjang gitu ya? Kita coba cek subjek ada predikatnya tuh atau ada pleonasme atau kelogisannya gitu Kak. Ya. Ya, oke. Ya, ini juga saya belum pernah bahas soal kalimat efektif sih karena ini emang agak rumit. Tapi intinya memang adalah harus cek dari subjek. Ada subjeknya dulu atau enggak. Karena itu yang paling penting, karena kalau kita kayak tadi gitu ya, kayak tadi yang contoh kalimat yang tadi dalam pendidikan itu terdapat bla bla bla, terus pada hakikatnya itu kan udah pasti nggak efektif karena kita nggak ngelihat di situ ada subjeknya. Kalau udah nggak ada subjek, udah pasti dia nggak efektif. Kalau ada subjek tapi nggak ada predikat, udah pasti nggak efektif. Jadi gitu. Nah, tapi kalau ternyata ada subjek, ada predikat, baru kita lihat lagi dari struktur selanjutnya gitu. Apakah misalnya kalimatnya ada pengulangan atau enggak gitu, ada diksi yang enggak tepat atau enggak, apakah ada ada kesejajaran atau paralel itu ya, misalnya dia itu biasanya yang pakai dan gitu ya, misalnya dia kata kerja, kata sifat. Jadi dia harus paralel gitu, karena kalau nggak paralel berarti dia nggak efektif juga. Baru yang terakhir, yang paling terakhir itu adalah kita lihat kelogisannya. Tapi biasanya di soal-soal untuk kalimat efektif itu nggak jauh dari soal itu ada subjeknya atau enggak, sebetulnya gitu. Biasanya mereka mengecoh dengan dikasih preposisi di depan gitu ya, kayak yang tadi dalam pendidikan terdapat bla bla bla, itu kan ada preposisi itu, preposisi dalam. Nah, tapi kemudian nggak ada subjeknya. Tapi seolah-olah seperti itu kalimat yang lazim gitu, yang lazim. Nah, jadi biasanya kamu harus banyak latihan untuk mencari ini ada subjeknya atau enggak. Gimana supaya kita langsung cari ketemu, oh ini subjeknya, gitu. Oh ini bukan subjeknya, oh ini bukan predikatnya, gitu. Jadi kayak gitu, lebih kayak gitu sih. Nanti pasti saya buat lagi materi khusus tentang kalimat efektif, karena itu agak lebih rumit pastinya, gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Yuk, sama-sama. Oke, makasih juga ya Adri buat pertanyaannya. Oke, ini yang terakhir nih Kak, namanya juga Fauzan loh Kak. Oke, gimana nih Fauzan? Udah siap mau nanya ke Kak Fauzan? Jadi nggak siap Kak. Makasih Kak El atas waktunya. Kak Fauzan mau nanya ini, kalau misalkan kata yang itu sebenarnya itu sebagai, kalau di kalimat itu bisa sebagai konjungsi atau sebagai apa ya Kak? Kayak misalkan kalau di bahasa Inggris kan mungkin pakai kata which is gitu ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan jadi artinya tuh yang mana ya. Nah, kalau misalkan penggunaan yang mana atau di mana gitu, itu gimana Kak penggunaan yang itu? Iya, yang ini yang dan ayang itu ya. Yang ini memang cuma jadi yang mana itu memang nggak ada sebetulnya. Jadi kita hanya memakai yang, dan tadi yang saya bilang bahwa yang itu termasuk konjungsi sebetulnya. Dia namanya konjungsi atributif yang gitu. Nah, kita seringkali kita seringkali menerjemahkan gitu ya, yang which itu adalah sebagai yang. Nah, padahal itu nggak perlu. Kita cukup tinggal ganti dengan yang aja, nggak perlu pakai mana gitu. Jadi yang aja, misalnya the house which I bought yesterday, gitu kan. Rumah yang, kalau diterjemahkan rumah yang mana saya beli gitu. Kan nggak perlu pakai mana, tapi ya langsung yang aja, rumah yang saya beli kemarin misalnya gitu. Jadi seperti itu kan. Dan kadang nggak semua itu pakai which itu bisa kita terjemahkan dengan yang, tergantung dari konteks kalimatnya gitu. Karena
konteks kalimat bahasa Inggris ke bahasa Indonesia kadang nggak selalu sama. Terjemahannya kata per kata itu kadang nggak selalu sama gitu. Jadi tetap dengan yang aja. Kalau dalam konteks which ya, gitu. Ngerti nggak? Atau masih bingung? Ngerti Kak. Cuma kalau misalkan yang diletakkan kayak misalkan di satu kalimat gitu ya, yangnya itu fungsinya selain memperluas subjeknya sendiri dari kalimat itu buat apa Kak? Itu untuk ini karena tadi ya atributif. Jadi atributif itu dia memang memperluas. Entah itu dia memperluas subjek atau memperluas objek. Itu aja. Karena dia pasti melekat pada kata benda gitu. Jadi misalnya rumah yang dihuni oleh siapa gitu kan, itu kan misalnya itu di bagian subjek. Atau misalnya saya membeli buku, udah subjek, predikat, objek. Buku yang mana ya kita tambahkan? Saya membeli buku yang sudah lama saya inginkan sejak lama. Maka buku yang sudah saya inginkan sejak lama itu adalah bagian dari satu objek, gitu loh. Itu objeknya satu yang panjang itu. Atau misalnya juga tadi, misalnya kota yang saya tinggali selama 9 tahun sewaktu saya masih duduk di bangku SMA. Kini apa? Nah, makanya kota yang bla 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 tadi itu adalah masih sebagai satu subjek. Tapi subjeknya memang berbentuk klausa gitu. Kayak gitu. Jadi itu aja. Dia memang fungsinya untuk memperluas aja gitu. Tapi kalau misalkan setelah diperluas, kan kalau misalkan dari kalimat asalnya tuh udah ada yangnya kan udah diperluas ya. Kalau misalkan dihilangkan kata yangnya itu, subjeknya jadi terpisah lagi atau gimana Kak? Kalau dihilangkan kata yangnya, otomatis yang bagian perluasannya itu nggak ada. Karena kalau nggak ada yang jadinya aneh. Ya kan? Ya dong. Jadi kan, iya pasti kan. Jadi justru yang itu dibutuhkan, namanya juga konjungsi. Tentu saja kan, konjungsi. Dia menghubungkan. Dia connecting, dia menghubungkan antara yang kata dengan satuan bahasa yang lain, yaitu satuan bahasa yang lain itu bisa jadi bentuknya frasa, bisa bentuknya klausa gitu kan. Jadi misalnya buku yang sudah saya impikan sejak lama misalnya. Ya udah berarti ada buku itu satu kata, terus sudah saya impikan sejak lama itu kan dia dalam bentuk klausa. Maka dia disambungkanlah dengan yang. Kalau tidak ada yang, maka buku sudah saya impikan lama itu kan jadinya nggak cocok gitu ya. Maka dia harus ada sesuatu di tengahnya. Apa itu? Yaitu yang. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih banyak Kak penjelasannya, Kak. Oke. Oke, makasih Fauzan untuk pertanyaannya. Mungkin itu udah jadi pertanyaan penutup ya Kak buat malam hari ini. Teman-teman juga senang banget diajarin sama Kakak dari jam 7.30 sampai sekarang masih pada happy-happy aja loh. Dilihat di chat pada senang-senang banget sama kelas hari ini. Katanya seru banget. Oke, sebelum kita akhiri kelasnya, mungkin kita itu ya Kak ya, sesi dokumentasi